Yo guys, balik lagi di Uki Kevin Official. Nah, di video kali ini aku mau ngabarin nih ada info terbaru dari pameran lukisan mirip Jokowi di Bredel di Galeri Nasional. Respon Mahfud, lukisan adalah ekspresi, katanya seperti itu guys. Nah, beritanya seperti apa? Yuk lihat bareng-bareng guys. Pameran tunggal pelukis Yos Suprapto di Galeri Nasional Jakarta batal dibuka. Batalan pameran karena Yos Suprapto keberatan lukisan yang disebut-sebut mirip Jokowi diturunkan. Terkait keputusan Galeri Nasional itu, ex-Menko Polhukam RI Mahfud MD memberikan kritikan. Mahfud dalam akun sosial media X-nya pada Jumat 20 Desember menyatakan pameran lukisan Yos dibatalkan karena seniman itu keberatan memenuhi keinginan kurator mencopot 5 dari 30 hasil karyanya. Menurut Mahfud MD, sebuah lukisan adalah ekspresi. Dari 30 lukisan, kurator disebut meminta beberapa lukisan untuk tidak dipamerkan. Lukisan itu memuat sosok yang diduga sangat populer di Indonesia. Sosok yang terdapat di lukisan itu disebut mirip dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kritikan juga disampaikan oleh advokat senior Todung Mulya Lubis. Ex-tim hukum PDIP itu mengaku sempat hadir di Galeri Nasional untuk menyaksikan pameran itu secara langsung. Todung melalui akun Facebooknya mengatakan Galeri Nasional meminta kelima lukisan itu tidak ditampilkan karena menggambarkan kritik terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menilai tindakan yang dilakukan Galeri Nasional itu merupakan bentuk pembungkaman melalui karya seni. Ada yang bicara sama Penasaran ini sebenarnya apa sih? Coba kita lihat ya. Ini ada berita lagi guys. lukisan, ada yang takut sama lukisan. Sekedar mengingatkan, kebenaran akan selalu menemukan jalannya sendiri. Kalau saja pameran Pak Yos Suprapto tetap dilaksanakan, mungkin hanya segelintir masyarakat yang bisa menikmati karya beliau. Tapi karena dilarang di negara yang katanya demokrasi, jadi secara masif masyarakat bisa menikmati karya beliau, meski lewat digital. Semangat Pak Yos Suprapto. Kebenaran sudah menemukan jalannya, sekarang tinggal keadilan. Kalau orang yang ngomong sama lukisan dianggap ngawur, orang yang takut sama lukisan kira-kira dianggap apa ya? Lukisan yang saya gambarkan itu Nih, ini 5 lukisan Yos yang diminta diturunkan. Konoha 1 tentang seorang raja bermahkota Jawa duduk di singgasana sambil menginjak orang di bawahnya. Kata Yos, lukisan ini bercerita tentang terjadinya kehilangan kedaulatan pangan dan sejarahnya. Diakhiri dengan adanya sosok penguasa dan kekuasaan. Bagaimana kekuasaan memperlakukan rakyat kecil, segala sesuatu menanggung rakyat kecil, kata Yos. Nah, videonya seperti apa? Yuk langsung kita simak guys. lukisan yang saya gambarkan itu adalah lukisan memang menyatakan seperti penguasa ya, raja Jawa yang kakinya bertumpu di atas punggung rakyat kecil. Apakah itu bukan simbol menyindir, marah? Tidak, itu adalah fakta objektif yang saya rangkum untuk menggambarkan kondisi sosial ya, dan budaya di Indonesia saat ini. Pameran karya Yosef Putra Bata digelar di Galeri Nasional katanya. Kasihan. Kedaulatan pangan, kebangkitan. Lukisan Yos dianggap terlalu vulgar dan tak berkaitan dengan tema kedaulatan pangan, katanya guys. Tuh, lukisan Konoha 1 gambar raja bermahkota yang menginjak orang atau rakyat sampai kesakitan guys. Oh iya, mirip banget sama Jokowi ya. Sampai niscaya gambar petani memberi makan ke konglomerat, katanya gitu guys. Yos menolak pembukaan pameran dibatalkan dan pintu dikunci, katanya. Nah, ini kita lihat dia ada ini ya. Bercerita tentang proses terjadinya kehilangan kedaulatan pangan kita, sejarah kehilangannya kedaulatan pangan. Nah, itu saya akhiri dengan lukisan yang menggambarkan penguasa, kekuasaan. Kedaulatan pangan tanpa kekuasaan itu omong kosong. Jadi
itu gambar tentang bagaimana kekuasaan itu memperlakukan rakyat kecil. Segala sesuatu itu yang menanggung adalah rakyat kecil. Di bawah kaki sang penguasa itu adalah rakyat kecil. Itu lukisan itu. Tapi diinterpretasikan oleh sang kurator itu sebagai sesuatu yang vulgar. Dan ini akan saya bawa kasus ini karena saya harus membayar lebih dari 40 juta dari tamu saya. Tidak, saya 1 sen pun belum terima. 1,4 M. Belum terima sama sekali. Saya terima hanya 60 juta sebagai reimbursement dari beberapa. Jadi artinya ini kekhawatiran dari orang-orang rejim yang dulu, ya, bahwa kejujuran tentang narasi rejim yang lama itu takut dilihat oleh banyak orang lewat karya-karya ini. Saya jujur aja, saya galau dan saya sudah kehilangan kepercayaan dengan sistem manajemen yang amburadul seperti ini. Saya memutuskan tidak akan lagi, kecuali ada betul-betul seperti yang pernah saya alami sebelum-sebelumnya. Ada kesepakatan MOU hitam di atas putih yang nah, kemarin kan MOU saya dengan Dirjen Kebudayaan yang lama. Nah, itu sekarang sudah tidak berlaku. Gitu loh. Makanya terus mereka bisa semena-mena seperti ini. Apa tanggapan dari Indonesia? Di penghujung proses menjelang peresmian pameran itu, saya menyebutnya mungkin tidak sepaham antara konsep yang dijalankan kurator dengan kenapa lukisan sebagus ini dibredal? Apa memang ada yang tersinggung katanya gitu guys? Soalnya wajahnya mirip Pak Jokowi mungkin kali ya. Kita lihat tuh. Oh nggak ada, yuk kita lanjut lagi. Tepat sehari sebelum lukisan yang ini viral karena dilarang sama salah satu kuratornya dari Galeri Indonesia, saya sempat berdebat dengan mosi yang sangat menarik, yaitu Dewan ini percaya bahwa seni tidak boleh dipolitisasi. Nah, di situ argumentasinya kan bilang bahwa seni itu jangan dipolitisasi karena kalau dipolitisasi itu nanti akan menghambat kebebasan berekspresi. Terus ada argumen yang bagus untuk mengcounter kenapa sih seni itu boleh dipolitisasi atau seni boleh digunakan untuk bentuk politisasi. Seperti ini contohnya. Karena jawabannya adalah justru kebebasan berekspresi yang selama ini sulit dialami atau sulit dilakukan oleh seniman adalah kebebasan berekspresi dalam politik. Jadi kalau sudah ada normalisasi bahwa seni itu digunakan sebagai bahan politik, entah digunakan oleh pemerintah atau oposisi untuk menyampaikan kritik dan pendapatnya, maka seniman akan menjadi bebas dalam mengkritik pemerintah karena pemerintahnya sendiri juga menggunakan seni dalam proses mereka menyampaikan pendapatnya. Harusnya dipahami oleh seorang Menteri Kebudayaan Fadly Zon anggap lukisan Jokowi berbau politik. Tugas katanya seperti komentator misalnya, ya, itu perlu memahami bahasa kesenian. Bahasa kesenian ya penuh dengan simbol. Mengerti nggak simbol orang telanjang itu apa misalnya? Kok hanya telanjangnya saja dilihat dengan pikiran ngeres mesum. Ya selesai pada itu. Makanya ada yang dikatakan oleh Picasso. Saya ulang lagi ya. Picasso itu pernah ngomong, the beauty is in the eye of beholder. Jadi keindahan itu tergantung pada siapa yang melihatnya. Itu tadi kalau kita melihatnya dengan kacamata resek mesum, apa yang terjadi? Nah, ini seperti dikatakan oleh Wamen tadi. Itu ada orang bersenggama. Di dalam otaknya yang dilihatnya itu. Apa orang di sana nggak ada persenggamaan? Apakah sekarang ada orang telanjang itu bersenggama? Ini. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih dengan tanggapan beliau bahwasanya ketika ada gambar seperti itu, di mana pikiran kita ya, ya tergantung gitu pemikiran kita, apakah itu berpikiran negatif apa enggak gitu loh maksudnya tuh. Menurut kalian gimana tentang lukisan ini guys? Apakah ada suatu hinaan atau gimana ya, sindiran untuk Pak Jokowi? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.